Mengapa orang kaya hampir tidak pernah mau menarik kerabat miskin mereka naik bersama? Apakah karena semakin kaya seseorang, semakin dingin hatinya? Setelah mendengar kisah ini, kamu akan mengerti alasan sebenarnya. Seorang pengusaha properti mengendarai mobilnya ke lokasi proyek dan memanggil keponakan kandungnya. Daciang, akhir-akhir ini sibuk tidak? Mobil paman kotor sekali, tolong cuci ya. Daciang tidak banyak bicara, langsung mengambil selang air, menyikat, mengelap sampai mengkilap. Mobil sudah bersih, sang paman menepuk bahunya sambil berkata, bagus sekali, lalu pergi. 2 hari kemudian, mobilnya kotor lagi. Kali ini ia memanggil seorang sepupu jauh bernama Xiao Sheng, yang juga bekerja sebagai buruh di lokasi itu. Ia berkata, mobil paman kotor lagi, bisa tolong cuci? Xiao Sheng tidak banyak bicara. Ia langsung membawa mobil itu ke tempat cuci mobil terbesar di kota. Memilih paket premium, cuci luar dalam, vakum interior, poles, dan waxing. Setelah selesai, ia menaruh sekotak kue bulan mahal di bagasi dan berkata sopan, sebentar lagi festival pertengahan musim gugur, ini sedikit oleh-oleh dari kampung. Semoga paman suka. Sejak hari itu, setiap bulan Xiao Sheng selalu mendapat proyek baru. Hanya dalam setengah tahun, ia sudah menghasilkan lebih dari 1 miliar rupiah. Sementara Daciang tetap tidak mendapat apa-apa. Akhirnya ia mendatangi pamannya. Kenapa semua pekerjaan paman berikan ke orang luar? Kenapa keponakan kandung sendiri malah dilupakan? Pamannya hanya tersenyum. Tenang saja, proyek berikutnya paman serahkan ke kamu. Tapi proyek berikutnya tetap jatuh ke Xiao Sheng. Sebenarnya, banyak hal bukan tidak bisa dijelaskan, tetapi memang tidak ingin dijelaskan, apalagi kepada orang yang tidak mengerti cara berpikir. Sampai akhirnya ketika Daciang benar-benar kepepet, pamannya memberikan satu proyek kecil. Setelah selesai, Daciang untung 300 juta rupiah. Tetapi investor hanya membayar 270 juta rupiah dan berkata sisanya silakan ditagih sendiri. Daciang langsung berlari ke kantor pamannya, menuntut, paman harus bantu saya, pokoknya saya harus menerima sisa uang itu. Paman sedikit terkejut, lalu berkata, baiklah, tidak masalah, biar paman suruh bagian keuangan transfer. Daciang senang bukan main. Terima kasih paman, nanti saya traktir makan ya. Paman jangan lupa kasih saya proyek lagi. Wajah paman berubah dingin. Bisnis konstruksi untungnya tipis. Paman tidak mau mengerjakan lagi. Kedepannya jangan cari paman untuk urusan pekerjaan. Daciang terdiam, tidak mengerti apa salahnya. Jika kamu juga belum mengerti, kisah berikut akan membuatmu sadar. Seorang wanita baru saja menjual mobil sport dan menerima bonus 200 juta rupiah. Ia bertanya pada ayahnya, direktur perusahaan. Ayah, apa aku perlu traktir rekan kerja supaya mereka tidak iri? Ayah menggeleng. Traktir rekan kerja hanya buang waktu. Lebih baik traktir pelanggan ke spa. Rekan kerja hanya hangat saat ada urusan. Pelangganlah yang mendatangkan uang. Gadis itu menurut. Ia mengajak pelanggan ke sauna hotel bintang 5. Besoknya pelanggan itu kembali membeli mobil baru yang lebih mahal, bonus 300 juta rupiah lagi. Ia pulang dan bertanya pada ayahnya, apakah perlu menraktir pelanggan lagi? Ayah berkata, kali ini beri mereka 180 juta rupiah sebagai hadiah terima kasih. Walau berat hati, ia tetap melakukannya. Beberapa hari kemudian, pelanggan itu membawa 3 teman, masing-masing membeli 1 mobil. Dalam setengah tahun, ia menghasilkan lebih dari 2 miliar rupiah bonus, bahkan mendapat hadiah mobil sport baru. Adik sepupunya melihat itu, ingin membeli BMW lamanya seharga 250 juta rupiah. Ayah mendengar dan berkata, jual 300 juta rupiah. Sepupunya tersinggung. Keluarga kaya kok pelit, ke sepupu sendiri saja tidak mau murah. Namun beberapa hari kemudian ayah berkata pada putrinya, jual mobil itu 350 juta rupiah ke orang lain, lalu beri adik sepupumu 50 juta rupiah. Katakan dengan uangnya 250 juta rupiah, ditambah 50 juta rupiah darimu, dia bisa membeli mobil baru 300 juta rupiah. Putrinya bingung, kenapa ribet begitu? Ayah tersenyum, kalau kamu jual 250 juta rupiah, dia akan pikir kamu mengambil untung dari dirinya. Tapi jika kamu menjual ke orang lain 350 juta rupiah, lalu memberinya 50 juta rupiah, dia akan merasa kamu membantu dia untung 50 juta rupiah. Kamu tetap mendapat 300 juta rupiah yang kamu inginkan, dan dia akan berterima kasih seumur hidup. Itulah perbedaan antara orang bijak dan orang bodoh. Kalau sekarang kamu sedang terlilit utang, tidak punya uang, tidak punya sumber daya, tidak tahu harus mulai dari mana, setiap hari hidup dalam kecemasan, bahkan sempat terpikir mati. Bagaimana cara dalam 1 tahun kamu bisa menghasilkan 1 juta yuan?
sekitar 2,3 miliar rupiah, melunasi semua utang dan jadi orang kaya. Aku beritahu kamu satu rahasia saja. Tidak perlu hemat mati-matian, tidak perlu investasi rumit. Meski kamu tipe yang tiap bulan habis gaji atau terkena utang kartu kredit, di akhir tahun kamu tetap bisa mudah menghasilkan angka 7 digit. Kenapa? Orang miskin berutang beberapa puluh juta rupiah saja panik, tapi orang kaya berutang puluhan miliar tetap tenang. Yang paling kurang dari orang miskin bukan uang, tapi sebuah kebenaran yang tidak akan pernah dikatakan orang kaya. Kalau kamu taruh uang dan tulang di depan seekor anjing, dia akan pilih tulang. Karena dia tidak tahu bahwa uang bisa membeli banyak tulang. Kebenaran ini luar biasa.